Kesediaan Sang Buddha membabarkan Dharma atas permohonan Brahma Sanggapati belum menyanggupi dengan mengatakan, terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Buddhaya. Pertama-tama saya mengucapkan ikut ya Bapak Ibu merayakan datangnya hari raya besar bagi umat Buddha Trisuci Waisak, sekalipun di sini sudah butuh kupatan ya, katanya semalam ya sudah kupatan ya, sudah berakhirnya perayaan Trisuci Waisak di kalangan umat Buddha khususnya di daerah sini ya, sebab di tempat lain itu cuma sehari, itu kemarin ada sempat sampai 2 hari ya, yang 1 hari untuk keliling-keliling wihara-wihara atau keliling-keliling tempat-tempat rekreasi ya, karena ada libur bersama ya. Berita bahagia Bapak Ibu sekalian, selama saya mengikuti detik-detik Waisak maupun beberapa hari cerita-cerita, ketemu biku-biku senior, ketemu romo-romo senior yang memimpin langsung tentang peringatan detik-detik Waisak atau peringatan selama kegiatan Waisak. Waisak tahun ini cukup meriah sekali ya, bahkan lebih dari cukup, lebih-lebih umat yang hadir. Ini ternyata umat Buddha ini cukup banyak ya, cukup banyak, terbukti di waktu yang sama detik-detik Waisak itu umat Buddhanya tidak bisa pergi 2 tempat. Ya, karena detik-detiknya sama. Ini juga sebagai tolok ukur ternyata umat Buddha di wihara itu kalau mau kumpul setahun sekali itu cukup banyak ternyata. Wihara-wihara penuh full. Kemarin saya di wihara Butat ya, pada detik-detik Waisak. Banyak yang tidak kebagian tempat duduk, banyak yang tidak kebagian makanan ya, karena banyaknya yang hadir ya. Ini gembira sekali ya itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu berkecil hati, dianggap sebagai agama yang minoritas ya. Minoritas dan mayoritas ya, itu tidak perlu berkecil hati, sekalipun kita minoritas ternyata banyak sekali di saat perayaan setahun sekali umat Buddha mau berbondong-bondong ke wihara. Sekalipun mereka pun mungkin secara hitam di atas putih ya, belum punya kartu wisudi juga kebanyakan ya, yang datang ke wihara yang ikut merayakan itu. Banyak juga yang ber-KTP agama lain juga. Di saat setahun sekali mereka mau berbondong-bondong datang ke wihara. Ya kalau tidak mau berbondong-bondong ke wihara, ngaku umat Buddha itu kan kebangetan. Ya 3 perayaan yang berbeda jadikan satu biar lebih rame. Pada dasarnya kan Trisuci Waisak itu kan 3 peringatan dijadikan satu. Masa mengaku umat beragama setahun sekali saja kok tidak mau ya datangnya ya. Ya memang ada juga orang beragama itu datangnya di saat nikah ya, di saat nikah, pemberkahan nikah, nanti terus datang lagi atau mengundang biku kalau mati ya. Itu banyak juga saya temui seperti itu ya. Ya tahu-tahu diundang biku, katanya ini umat Buddha ya kita layani ya, sekalipun mereka tidak pernah nongol di wihara ya. Dan kesempatan di saat datang ke wihara itu atau di pas upacara kematian itu, nah kita mengenalkan agama Buddha ya semudah mungkin. Saya juga sering mengenalkan agama Buddha di kalangan yang non-Buddhis, keluarga-keluarga yang non-Buddhis, orang tuanya, ayahnya meninggal, keluarganya kebanyakan tidak beragama Buddha, beragama lain. Ya suruh baca Paritang ini juga mau, suruh Yangking juga mau, kan lumayan mereka mengenal ajaran Sang Buddha. Mudah-mudahan dengan dikenalkan sedini mungkin itu nantinya ada jedak berikutnya, mungkin cucunya atau cicitnya mau beragama Buddha ya itu. Jadi menggembirakan sekali Bapak Ibu, Waisak untuk tahun ini yang datang bludak ya. Bahkan saya melayani pelayanan Waisak ya, dalam sehari itu kewalahan sekali ya.
Jadi ada beberapa acara ya yang mengundang-undang biku itu dalam sehari itu saya tidak bisa memenuhi. Ya mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang seperti seorang Buddha, bisa melipat gandakan diri. Ya, jadi ada 2-3 undangan di jam yang sama, di hari yang sama saya bisa hadir semua. Ya, memperbanyak diri. Ya, itu bisa. Ya, di jam yang sama. Ya, itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menjadi umat Buddha sangat gampang. Jangan mengatakan sulit, ya. Ini promosi juga sangat gampang menjadi umat Buddha. Masuk surga pun juga sangat gampang, sangat mudah. Ini juga promosi. Ya jangan mengatakan masuk surga, masuk nibbana itu susah, gampang, ya. Kalau gampang itu banyak yang ikuti, banyak yang mau, ya itu. Kalau muni susah, sulit itu. Apakah umat Buddha boleh makan daging? Boleh. Tapi tidak boleh membunuh. Ya, bagaimana cara mendapatkan daging? Ya kerjasama dengan orang lain. Ya guyonannya kan gitu ya, itu ya. Jadi menjadi umat Buddha adalah gampang. Gampangnya gimana? Kalau di tempat lain itu yang dituju adalah naik ke surga, masuk surga. Umat Buddha yang sudah berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, kalau mati itu langsung masuk surga. Ya kan ada ceritanya itu. Jadi gampang ya umat Buddha itu masuk surga. Bapak Ibu menjalankan Pancasila Buddhis itu juga kalau mati masuk surga. Ya, itu gampang sekali ya menjadi umat Buddha itu ya. Karena gampang maka ajaklah Bapak Ibu anggota keluarga juga berani promosi Bapak Ibu tengah-tengah keluarga bahwa masuk surga itu gampang dengan ajaran Sang Buddha ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa kendala-kendala di saat umat Buddha itu menyatakan berlindung kepada Buddha Dharma atau mengaku menjadi umat Buddha ya. Kendalanya apa? Kendalanya bukan dirinya sendiri yang mengaku berlindung kepada Buddha Wisudi itu enggak, tapi justru dari orang lain. Mungkin ada pihak dari orang tuanya atau dari yang lain. Maka tadi sebelum Bapak Ibu menyatakan berlindung saya tuntun, saya tanya Bapak Ibu, apakah dengan kesadaran sendiri tidak ada tekanan dari manapun Bapak Ibu ingin menjadi umat Buddha? Ya omongan Bapak Ibu jawaban tidak ada itu sangat penting sekali. Jangan sampai besok setelah pulang ada orang tua yang nuntut saya. Ya, itu ya betul-betul. Di saat acara manten pun ya banyak, tiap bulan saya menerima orang-orang baru. Itu biasanya manten-manten itu ya. Saya tanya, jangan sampai begitu dia dibudakan menjadi umat Buddha nanti ada yang keberatan. Nah, kalau ada yang keberatan, ini loh buktinya sudah dengan kesadaran. Yang lebih kuat lagi sebetulnya bukan omongan, hitam di atas putih. Ya, menyatakan tidak keberatan beragama Buddha. Ada di sekwil yang lain ya, jadi ada pengaruh TikTok ya, saya sering bikin TikTok tentang Wisudi itu. Ada juga di beberapa kota itu yang hubungi saya, bagaimana cara menjadi umat Buddha, saya ingin menjadi umat Buddha. Ternyata mereka dari agama-agama lain. Saya serahkan, saya kontak ke sipil masing-masing itu. Ternyata di mereka pun pakai syarat hitam di atas putih kalau dari agama lain untuk menjaga ini. Ya, tentunya kalau di sini tidak perlu ya, tidak perlu ya hitam di atas putih ya, tidak perlu. Saya yakin Bapak Ibu sudah ya dengan sadar tidak ada paksaan dan tekanan dari manapun ingin menjadi umat Buddha. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apa syaratnya menjadi umat Buddha? Yaitu menyatakan pelindungan atau dalam Sangga Agung Indonesia, ya Wisudi dalam Sangga Agung Indonesia, yaitu mengucapkan wandananya yang terdiri dari 3, ya 3. Yang pertama Namo Sangyang, ini sebutan dari Tuhan Yang Maha Esa dalam Sangga Agung Indonesia dan Majelis Budayana. Ini sudah ditetapkan dalam undang-undang negara, bukan perpu lagi, undang-undang negara.
Kemudian mengucapkan pujian berikutnya, ini Namo Tassa, pujian kepada Buddha. Ya, ini berasal dari salah seorang Brahmana dan juga berasal dari seorang raja. Karena yang mengucapkan pujian artinya terpujilah bagaimana seorang raja, itu diikuti yang lainnya, lebih-lebih masyarakatnya. Itu awal mulanya demikian. Kemudian Namo Sabe, artinya Bodhisattva Mahasatwa di dalam Sangga Agung Indonesia dan Majelis Budayana mengakui selain Buddha juga ada bodhisattva-bodhisattva, makhluk-makhluk suci yang menjadi tuntunan dan pujaan bagi umat Buddha. Contohnya bodhisattva itu siapa? Kuan Im, Kesitigarbha, Maitreya dan lain sebagainya. Ya, dari ketiga ini, Wandana ini bisa juga dalam Sangga Agung Indonesia mewakili ya dari tradisi Tantrayana, misalnya saja Namo Sangyang, ini dalam Tantra ada. Namo Tassa mewakili tradisi Theravada. Namo Sabe Bodhisattvaya mewakili tradisi Mahayana, ya. Mahayana, ya. Tadi juga ada umat juga, saya waktu di pinggir jalan itu mau pergi ke wihara Mahayana. Yang mana yang Mahayana? Saya bilang gitu. Oh, Budayana maksudnya. Tadi saya mampir di salah satu warung di itu, makan lah tadi yang itu. Kemudian menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Kenapa kok tidak cukup sekali saja? Ya, Budang, Damang, Sanggang, tidak perlu dutiampi, tatiampi. Diharapkan dengan 3 kali ini ada keseriusan, ada kesungguhan. Memohon sekali belum dituntun. Nah, coba Bapak Ibu cuma mengucapkan yang pertama, belum saya tuntun. Ya, untuk menguji keseriusan lagi diuji mengucapkan yang kedua, belum saya tuntun, belum saya ajari Bapak Ibu mengucapkan ini. Yang ketiga baru saya mengucapkan, sampai 3 kali baru dipenuhi. Ya. Apakah tidak sampai bosan Bante? Kok kebanyakan? Di samping ini tradisi Buddhis dan juga menunjukkan keseriusan seseorang. Ada beberapa umat Buddha terutama dari kalangan yang lain, saya juga sering menerima, kalau yang masih kecil-kecil atau masih di bawah pengawasan orang tua, itu saya tidak serta-merta terus saya terima sebagai umat Buddha. Bahkan saya juga bikin syarat, orang tuamu suruh datang, saya mau kalau ditunggui orang tuamu. Ada juga yang ditunggui orang tuanya di saat saya wisudi itu. Saya juga menjaga, nah, jangan sampai orang tuanya keberatan, ya kita tuh minoritas harus menjaga diri juga, kan gitu ya. Itu jadi pernah juga dari agama lain, seorang wanita terus ada orang tuanya di, oh ini anak, oh mau jadi umat Buddha, gimana pendapat? Udah terserah, anak saya terserah gitu. Kalau sudah lega saya gitu, saya tuntun ya itu. Ya, menunjukkan keseriusan ya 3 kali. Kemudian Bapak Ibu, setelah berlindung kepada Buddha, umat Buddha mau melatih diri menjalankan Pancasila Buddhis. Ya, apakah boleh ya dikurangi silanya? Sebaiknya ya jangan, ya gitu. Tetap diucapkan, suatu saat nanti apabila Bapak Ibu sadar akan mempraktekannya. Bahkan orang-orang yang sadar nilai manfaat dari menjalankan sila, menambah silanya, bukan malah mengurangi. Ya, misalnya saya di hari-hari tertentu, tanggal-tanggal tertentu, tanggal 1, tanggal 15, ada yang menambah silanya. Bapak Ibu juga, kalau Bapak Ibu 5 kurang cukup, silahkan nambah silanya, datang ke wihara mengucapkan atas sila. Bapak Ibu kurang silanya, kurang banyak, silahkan gundul jadi samanera 10 sila. Ya, tambah 20, 75 samanera. Bapak Ibu kurang banyak lagi, sulah gundul 120 sila. Yang wanita-wanita kurang banyak lagi, tidak mau kalah dengan yang laki, 311 sila. Ya, sila bikuni. Ya. Apa manfaatnya dengan menjalankan sila? Lebih banyak lagi, Bapak Ibu memungkinkan sekali
untuk pencapaian tujuan itu lebih memungkinkan sekali ya. Tapi juga bisa dimaknai orang yang terlalu banyak sila, terlalu banyak peraturan, ini karena tingkat kebandelannya itu tinggi ya. Kalau anak kecil ya anak kecil dikasih peraturan satu atau dua sudah nurut ya sudah, orang tuanya senang. Nah, tapi kalau bandel pasti peraturannya lebih banyak lagi. Jadi ada biku itu yang bangga menjalankan silanya lebih baik lagi. Ya bisa dimaknai karena kamu bandel, maka peraturannya lebih banyak lagi ya. Jadi seandainya Sang Buddha sampai saat ini masih hidup ya, itu pasti bisa ribuan sila itu mungkin ya itu. Ya. Jadi tahun pertama sampai 20 tahun Sang Buddha mengajar Dharma itu tidak ada sila ya, tidak ada winaya. Baru setelah 20 tahun peraturan itu muncul satu persatu. Karena ada beberapa biku ketika masuk ya tidak sesuai dengan tujuan utama, di tengah-tengah melenceng dia, maka dia biar tetap lurus harus dikasih peraturan sila ini ya, itu tentang sila Pancasila Buddhis. Silakan Bapak Ibu hari-hari tertentu bisa meningkatkan silanya, tapi jangan berpikir untuk mengurangi ya. Misalnya saja mengurangi sila, ini saya mau selamatan harus pakai ayam ini misalnya saja. Kalau di sini sudah tidak pakai ayam lagi ya? Tidak lagi. Oh, di rumah. Sebab itu juga susah juga, sebab ya jangankan Bapak saya tuh kalau di rumah ya, itu juga pernah juga ibu saya minta tolong nyembelihkan ayam untuk selamatan gitu katanya. Ya untung ada tetangga saja ya, minta tolong tetangga kan gitu. Ya gitu. Terus ada lagi ponakan-ponakan kadang-kadang mancing di kolam di depan rumah itu. Lebih baik beli saja, enggak usah mancing kan gitu. Ya saya tidak melarang dia kan gitu. Cuma menganjurkan ya, lebih baik ya. Itu ya, sila dan moralitas ini ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu secara spiritual Bapak Ibu ya, agar tergugah hatinya lebih aktif lagi, lebih rajin lagi untuk mendalami ajaran Sang Buddha. Secara politis Bapak Ibu, dengan Bapak Ibu nanti akan mendapatkan kartu wisudi, secara politik menambah jumlah umat Buddha di Indonesia. Ada datanya ya, ini untuk nambah. Jadi umat Buddha di Indonesia itu kebanyakan tidak mempunyai bukti fisik ya, salah satunya wisudi itu. Jadi Bapak Ibu setelah dapat wisudi nanti kartu bisa datang ke catatan sipil untuk merubah KTP-nya yang belum beragama Buddha ya. Mungkin ada ya gitu. Ada enggak di sini atau malu? Ya, dan itu manten-manten juga gitu, begitu dapat kartu langsung untuk merubah itu. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua, setelah Bapak Ibu dapat kartu, nanti mungkin mau berobat atau warung-warung tertentu ya, tempat-tempat tertentu ada diskon bagi umat Buddha. Kemudian juga Bapak Ibu pergi ke wihara-wihara bisa nginep gratis juga. Tanpa harus ke tempat penginapan. Ini buktinya saya umat Buddha, tidak ragu-ragu lagi ya. Tapi ya tidak selamanya umat Buddha itu baik. Ini cerita, pernah ada seorang pemuda datang ke wihara mau cari pekerjaan ya. Kan saya kasihan, wah kasihan umat Buddha gini, orang yang ganteng gini, menunjukkan KTP juga, KTP ini beragama Buddha di situ. Sudah saya carikan kerjaan, tinggal di salah satu wihara. Setelah beberapa hari ternyata itu ditangkap polisi, buron ya. Iya pernah terjadi. Iya, buron ternyata ya. Setelah buron ya ditangkap polisi, sudah baru saja saya mendengar itu meninggal, itu ber-KTP Buddha ya, itu ya. Jadi Bapak Ibu, dengan Bapak Ibu punya kartu itu tidak-tidaknya
secara rohani maupun politik banyak manfaatnya. Secara spiritual juga nilai manfaatnya, Bapak Ibu seolah-olah itu mendapatkan tiket untuk masuk surga. Ya, seolah-olah di tempat lain ada bukti, ya. Seolah-olah ya, sebetulnya di negara-negara Buddhis itu tidak selamanya mempunyai bukti hitam di atas putih. Kita kan mengikuti adaptasi dengan kondisi di Indonesia sebetulnya. Bagi umat Buddha di saat datang kebaktian sudah bisa mengucapkan Wandana Tisara dan Pancasila tanpa dihadiri biku pun juga Bapak Ibu sebetulnya sudah berlindung kepada Buddha Dharma Sangha sebetulnya, ya. Cuma ini lebih resminya Bapak Ibu dituntun dengan seorang biku dan ada bukti hitam di atas putih, nanti ada kartu wisudi, ya. Namun